Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Tulus Baktiar Sinambela. Hari ini kita akan masuk dalam hari yang ke-6. Kita lanjutkan pembahasan kita firman Tuhan akan kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat 16. Jadi kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat 16. Hari ini kita akan bicara tentang hikmat yang benar. Ya, judul kita hari ini hikmat yang benar. Saya akan baca saudara ayat 6 sampai 9 saja karena ayatnya cukup panjang. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab berkata, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa deny, saudara, bahwa dunia ini juga memiliki hikmat. Ya, Alkitab berkata tadi di dalam ayat yang ke-6, ya, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Artinya saudara, kalau ada hikmat yang bukan dari dunia ini atau hikmat dari Tuhan, berarti Alkitab juga berkata bahwa ada hikmat yang dari dunia ini. Makanya saudara, jangan heran, jangan kaget bahwa di sekitar kita ada banyak orang-orang yang berhikmat. Ada orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang memang kelihatannya luar biasa dalam segala pemikiran. Karena apa? Karena dunia juga memberikan hikmat. Orang-orang tersebut seringkali kita lihat saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka seringkali saudara membenci Tuhan, membenci pekerjaan Tuhan. Jadi memang ada hikmat yang daripada Tuhan, dan ada juga hikmat yang tidak berasal daripada Tuhan. Nah, ini kita harus terima saudara, setuju atau tidak, saudara percaya atau tidak, itu ada di sekitar kita karena firman Tuhan juga mengatakan hal yang demikian. Nah, ada perbedaan yang besar antara hikmat dunia dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan saya berdoa hari ini saudara, supaya kita tidak hanya diperlengkapi secara hikmat manusia, hikmat dari dunia. Yang lebih perlu adalah bagaimana hidup kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Karena ada perbedaan yang luar biasa di sana yang terjadi tak kala kita memiliki hikmat ilahi, hikmat yang daripada Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Yang pertama saudara, ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat yang pertama saudara, hikmat ilahi, perbedaannya yang pertama, hikmat ilahi itu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Saudaraku, tak kala engkau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, tak kala hidupmu dipenuhi oleh hikmat ilahi, Alkitab berkata Allah akan memberitakan kita hal-hal yang rahasia dan tersembunyi, yang saudara hikmat dunia tidak bisa jangkau, yang saudara hikmat orang-orang dunia tidak bisa mengerti. Karena apa saudara? Karena ini berbicara tentang supernatural thing yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai contoh saudara, tak kala saudara mengalami pergumulan, permasalahan, dan saudara tidak tahu mau kemana, saudara tidak tahu mau buat apa, saudara, ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada engkau. Tuhan memberikan kepada engkau kemampuan untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan apa yang kau butuhkan dalam pergumulanmu saat itu. Mungkinkah saudara, engkau perlu mengambil keputusan di dalam bisnismu, engkau perlu mengambil keputusan dalam keluargamu, engkau mungkin sedang bergumul dengan anak-anakmu, dan engkau berdoa, Tuhan berikan aku hikmat untuk aku bisa menghadapi anak-anak ini, bagaimana mendidik mereka sebagai orang tua. Mungkin engkau sebagai anak saudara, engkau perlu memiliki hikmat ilahi untuk berhadapan dengan orang tuamu mungkin yang tidak mengenal Tuhan. Ini berbeda sekali saudara. Jadi yang pertama yang perlu kita miliki adalah hikmat ilahi ini. Dia akan membantu kita menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia.
Puji Tuhan. Yang kedua, saudara lihat ayat 9. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, saudara, hikmat ilahi menyingkapkan rencana Allah bagi kita. Ini bersifat hal-hal yang future, saudara. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum pernah kita dengar, sesuatu yang belum pernah muncul dalam hati manusia. Kita berkata, Tuhan sediakan itu, Tuhan beritahukan itu. Hikmat ilahi akan membantu kita, saudara, untuk mengerti hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang future, saudara. Saudara perhatikan, ketika Tuhan hendak memusnahkan manusia di zaman Nuh, apa yang Tuhan katakan? Tuhan memberitahukan kepada hambanya Nuh. Ketika Tuhan hendak menghancurkan kota Sodom yang Gomora dengan segala macam dosa dan kejijikannya di mata Tuhan, Tuhan memberitahukan isi hatinya kepada hambanya Abraham. Bayangkan, saudara, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang belum terjadi bagi masa depan, saudara, apa yang terjadi? Wow, Tuhan memberitahukan kepada kita. Hikmat ilahi yang luar biasa, saudara. Ini yang saya rindu juga secara pribadi Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan saya. Yang terakhir, saudara, apa yang perlu kita miliki dalam hikmat ilahi ini adalah, lihat ayat yang 12-13. Firman Tuhan katakan begini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata dengan karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, saudaraku, seperti saya katakan tadi, ada hikmat manusia jasmani duniawi, tapi ada juga hikmat ilahi yang berasal daripada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah hikmat ilahi itu akan menyingkapkan hal-hal yang bersifat rohani, spiritually. Jadi camkan baik-baik, saudara. Yang pertama tadi, hikmat ilahi menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia, itu di ayat ke-7. Kemudian yang kedua, hikmat ilahi menyingkapkan rencana Allah bagi kita. Ini bersifat futuristik, saudara, sesuatu yang belum terjadi, ya. Dan yang terakhir adalah di ayat 12-13, hikmat ilahi menyingkapkan hal-hal yang bersifat rohani, spiritually. Saya sudah sebutkan tadi di awal, saudara, bahwa hikmat duniawi tidak akan bisa menjangkau hal-hal yang bersifat, saudara, spiritually. Hikmat duniawi tidak akan bisa mengerti hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Dimensinya beda. Karena pada umumnya, saudara, hikmat duniawi itu berbicara tentang kedagingan kita, berbicara tentang keinginan kita juga. Memang banyak hal-hal yang baik di sana, saudara. Tetapi ketika kita bicara tentang hal-hal yang spiritually, hal-hal yang bersifat rohani, tidak hanya berbicara tentang yang baik dan yang buruk saja, tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang baik saja, tetapi hal-hal yang Tuhan inginkan, saudara, terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan, saudara, contoh saja dikatakan di ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh. Lebih kepada roh, saudara. Kalau tadi hikmat manusia atau duniawi sudah berbicara tentang daging kita, fisik kita, pikiran kita, mind kita. Tetapi hikmat yang ketiga ini, saudara, berbicara tentang spiritually, berbicara kepada roh kita. Amin, saudara. Jadi miliki ini. Seringkali, saudara, ketika kita, sebagai contoh saya pribadi, ketika diperhadapkan dengan orang, melayani seseorang, saudara, kita tidak tahu latar belakangnya. Seringkali ketika dia memberikan kesaksiannya, memberikan, tak kala kita konseling, menyatakan pergumulannya, saudara, kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, minta hikmat surgawi, minta hikmat ilahi, Tuhan memberitahukan sesuatu yang lain dari apa yang dia ceritakan. Kalau orang tersebut sibuk memberitakan masalahnya, seringkali hikmat yang daripada Tuhan bukan hanya memberitahukan masalahnya, saudara, tapi memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa hari ini supaya hikmat ilahi boleh memenuhi setiap kehidupan kita. Saya mau berdoa bagi saudara supaya Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kerinduan hamba-Mu biar setiap kami yang melihat, menonton video ini, hidup kami dipenuhi oleh hikmat surgawi, hikmat ilahi, untuk kami boleh mengerti hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan, Tuhan tolong kami untuk boleh mengalami kemenangan di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.